Bapa, terima kasih kami naikkan syukur di hadirat-Mu. Kalau hari ini kami boleh beribadah bersama-sama di tempat ini. Mari Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami, melawat setiap kami. Baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah-rumah. Tuhan lawat, 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 lawat. Berkat-Mu turun, berkat-Mu turun, berkat-Mu turun, berkat-Mu turun. Engkau menguatkan setiap kami. Engkau memulihkan setiap kami. Engkau memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hati yang keras Tuhan lembutkan, hati yang gelap Tuhan terangi. Ora pasyarala batakaya rala warala 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 jama jama Roh Kudus jama jama. Ora pasyirala warala warala warala. Sebentar kami buka hati kami untuk kami mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus urapi umat-Mu. Seluruh umat-Mu Roh Kudus urapi. Roh Kudus lawat. Khususnya juga hamba-Mu, basuh hamba-Mu dengan kuasa darah Yesus. Taruh isi hati-Mu dalam lidah dan bibir hamba-Mu ini. Biar hamba-Mu boleh menjadi saluran berkat untuk seluruh umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami siap mendengarkan isi hati-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berikan doa kami, haleluya. Mari semua kita yang diberkati Tuhan kita katakan, amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Silahkan kembali duduk, Bapak Ibu kasih Tuhan, shalom. Haleluya, setelah sekian lama kita tidak bersua, hari ini kita boleh beribadah bersama-sama, puji Tuhan. Terima kasih untuk Ciati buat kepercayaan yang diberikan, saya boleh menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan, keadaan COVID ya sudah semakin baik. Saya sudah booster, sudah vaksin yang ketiga. Bapak Ibu Saudara yang sudah booster bisa angkat tangan? Wah, udah banyak. Wah, luar biasa. Karena sudah banyak, saya minta izin copot ya. Saya udah 2 minggu lalu ya, mudah-mudahan boosternya udah bekerja. Saudara, kalau khotbah pakai masker ngap. Saya tadi berdoa supaya WL-nya nggak pingsan tuh ya. Tapi nggak apa-apa, saya nggak teriak-teriak. Saya ngomong pelan-pelan aja. Amin. Saya mau sampaikan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu tentang kesehatan. Ya, memiliki tubuh yang sehat. Ya, kenapa ini saya sampaikan? Karena Tuhan mengasihi tubuh juga. Tuhan nggak cuma mengasihi roh jiwa kita, tetapi Tuhan juga sangat mengasihi tubuh kita. Yang ngerti ini katakan amin. Haleluya. Sebab itu kita baca ayatnya bersama-sama. 1 Korintus 14 ayat yang keempat. 1 Korintus 14 ayat yang keempat, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Haleluya. Siapa yang mau membangun jemaat, bernubuatlah. Tetapi Alkitab berkata, siapa berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Nah, pengertian saya dulu adalah membangun dirinya sendiri, ini membangun jiwa, membangun mental gitu ya. Ternyata salah, ternyata dirinya sendiri ya dalam bahasa Yunani, karena memang Alkitab dalam Perjanjian Baru itu tidak ditulis dalam bahasa Ibrani, tetapi Alkitab Perjanjian Baru seluruhnya Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Sebab itu kita harus nyari referensinya harusnya di bahasa Yunani. Nah, membangun dirinya sendiri dalam bahasa Yunani adalah dikatakan gini, dirinya sendiri itu soma, artinya tubuh. Ya, soma artinya tubuh, gitu, tubuh. Sama seperti yang dipakai dalam perjamuan kudus. Kita memakan tubuh, gitu ya. Kita memakan tubuh, sama kata-katanya, memakai kata soma juga. Nah, sebab itu dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan lebih jelas lagi ya. 1 Korintus 6 ayat 19 kita baca bersama-sama. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah
bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah ini penting saudara, ternyata tubuh kita itu bukan milik kita sendiri, tapi juga miliknya Allah. Nah, tubuhmu adalah bait. Bait di sini adalah bangunan fisik, building. Ya. Jadi sekali lagi bahwa tubuh kita adalah building, bait, bangunan daripada Roh Kudus sendiri. Roh Kudus bersemayam di dalam diri kita. Tubuh kita adalah baitnya, adalah bangunannya. Sebab itu kita harus memperhatikan bangunannya, kita harus memperhatikan tubuh kita. Ya, kita harus memelihara, mengasihi, ya, merawat tubuh kita untuk kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Menjaga tubuh tetap sehat itu harus kita upayakan terus, ya. Waktu tubuh kita sehat membuat kita lebih maksimal untuk melayani Tuhan, membuat kita lebih maksimal untuk menyelesaikan rencana Tuhan yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita. Dan memelihara tubuh adalah bagian dari kedewasaan rohani. Salah satu ciri orang yang dewasa rohani adalah dia bisa memelihara tubuhnya. Udah tahu kena emah, sukanya makan cabai. Ya kan? Akhirnya waktu mau sakit perut. Mau retret sakit perut. Mau ke gereja sakit perut, ya kan? Kenapa? Sudah tahu lambungnya lemah. Tapi dalam kondisi perut kosong dihantemlah yang tajam-tajam, ya kan? Nah, seperti itu. Sudah tahu alkohol itu merusak akal. Wah, tetap aja dikonsumsi alkohol terus. Akhirnya akalnya jadi rusak. Ya, dia merusak tubuhnya sendiri. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, jadi kalau kita lihat ada orang Kristen yang mungkin dia diaken, pendoa, kita lihat aja. Tetapi kalau dia tidak bisa menguasai dirinya dalam merawat atau mempertahankan kesehatannya, wah itu artinya gini, dia belum dewasa. Orang yang dewasa itu tahu bagaimana merawat tubuhnya. Anak kecil kan hujan maunya hujan-hujan. Di got banyak pisang goreng renang. Kita yang udah dewasa mau nyemplung di situ? Nggak mau kan? Kenapa? Bakterinya banyak loh, sakit loh. Tetapi anak kecil pernah mikir begitu? Enggak. Katanya airnya makin hitam makin bagus. Lulur katanya. Nah seperti itu. Nah kadang kita gitu kan, udah tahu darah lagi tinggi, dihantemlah duren. Naik ke puncak, hantem lagi kambing. Wih mantap. Memang badan kita dari kawat saudara. Ya, memang badan kita dari besi ya kan. Badan ini selalu ada kelemahannya gitu. Ada kekuatan yang maksimalnya tahan berapa, kita harus memperhatikan apa yang masuk dalam tubuh kita. Jadi kita hidup bukan untuk makan. Yang hidupnya untuk makan siapa? Hidup untuk makan siapa? Itu. Ya kan? Bagong. Dikasih makan, sudah gemuk dipotong tuh. Itu hidupnya untuk makan, tetapi kan kita enggak. Kita ini makan untuk hidup, makan untuk supaya tubuh kita sehat. Makanlah yang walaupun gini, di mulut ini enggak enak makan aja. Yang penting yang masuk dalam tubuh kita membawa manfaat untuk pemulihan, untuk kesehatan. Makan aja. Gitu ya. Nah, jadi perlu dicatat di sini, orang yang enggak bisa menahan dirinya. Kalau lihat, waduh babi hong itu maunya gitu ya. Kesadarannya hilang. Maunya wah kenyang gitu ya. Ya jujur sih saya paling seneng juga babi hong saudara. Tapi kan makan sepotong doang. Habis gitu pura-pura alim ya kan. Mau tapi aduh bahaya enggak ya. Bahaya enggak ya gitu ya kan. Kita kasih ke sebelah kita ya kan. Jadi wah bisa mengendalikan diri. Nah
Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk merawat ya hidup dalam kesehatan ini, kita akan belajar bersama-sama dalam perjanjian lama, saya suka. Ya, kita buka 2 Tawari 29 ayat yang ketiga. 2 Tawari 29 ayat yang ketiga, kita baca bersama-sama. Pada tahun pemerintahannya, yaitu pemerintahan Raja Hizkia, dalam bulan yang pertama, jadi dalam tahun pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Kenapa, saudara? Hizkia ini punya bapak namanya Ahaz. Nah, waktu Ahaz menjadi raja, apa yang dilakukan Ahaz? Yang dilakukan Ahaz adalah dia menutup pintu bait Allah, ditutup sama dia. Orang nggak boleh beribadah, orang nggak boleh masuk. Sebab itu waktu anaknya Hizkia menjadi raja, ini luar biasa. Yang dilakukan pertama adalah dia membuka pintu bait Allah. Oke. Jadi kalau tadi dikatakan gini, tubuhmu adalah bait Allah. Oke, tubuhmu adalah bait Allah. Mana yang dimaksud dengan pintu di dalam tubuh kita? Regu'ah? Yang dimaksud pintu di tubuh kita ini yang mana? Mulut. Ada lagi? Jawabannya benar, pintar nih. Ayatnya di mana? Ya, ayatnya ada di sini. Ini jemaat sini pintar loh, saudara. Biasanya hati, mata, telinga, ada yang jawab orang tua, puser Pak. Itu pasti perdukunan tuh, puser katanya pintu. Tetapi benar, ya. Pintu itu adalah mulut kita. Tetapi ayatnya di mana? Nah, ayatnya di sini. Mazmur 141 ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama. Kita baca, 1, 2, 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjaga-jagalah pada pintu bibirku. Ternyata bibir kita ini pintu. Ya, nah kita akan belajar ini. 2 Tawarikh 29 ayat ke-6 sampai ayat ke-7. Ini waktu bait ditutup. Karena nenek moyang kita telah berubah setia, ya, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allah kita, ya. Telah meninggalkannya, mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Ayat 7. Bahkan mereka apa? Menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah orang Israel di tempat kudusnya. Haleluya. Nah, selanjutnya udah habis itu aja ya. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, waktu pintu bait Allah ditutup itu nggak ada persembahan-persembahan lagi. Nggak ada persembahan-sembahan lagi. Nggak ada korban bakaran, nggak ada korban sembelihan. Dan apa yang dialami oleh Ahaz adalah, apa yang dialami oleh bangsa Israel itu pada umumnya adalah gini. Orang Israel waktu pintu bait Allah tertutup mengalami kengerian, kedahsyatan, ya, mengalami sasaran suitan. Saudara, sasaran suitan itu gini. Kita kalau ngelihat orang gitu ya, itu maunya gini, ini orang, waduh, kita ciak aja. Ini cuan nih, gitu ya saudara. Jadi ini orang, ini bangsa ini gampang dirampok. Bangsa ini gampang dirampas hartanya. Bangsa ini nggak ada benteng yang mengelilingi. Bangsa ini nggak kuat. Sebab itu kita gampang memperoleh harta kalau kita menyerbu bangsa ini. Nah, semua perlindungannya terbuka seperti itu. Waktu apa? Waktu pintu bait Allah itu ditutup. Sebab itu Hizkia melakukan hal yang berbeda. Waktu dia melanjutkan jadi raja, apa yang dilakukan adalah dia mulai membuka. Dia mulai membuka. Nah, berapa lama ya yang dilakukan Hizkia untuk membuka, membersihkan, mentahirkan, mengkuduskan bait Allah?
2 Tawarekh 29 ayat 17, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, kita baca. Set. Pekerjaan pengudusan itu dimulai pada apa? Tanggal 1 bulan yang pertama pada hari ke-8 bulan itu, mereka sampai ke balai rumah Tuhan dan menguduskan seluruh rumah Tuhan dalam 8 hari. Mereka selesai pada hari ke-16 bulan pertama. Jadi berapa lama? Pentahiran bait Allah 16 hari. 8 hari mereka sampai di balai. Tetapi total pembersihannya 16 hari. Butuh waktu yang lama. Rupanya waktu zaman Ahaz memerintah, pintu bait Allah ditutup. Di sana dipakai untuk hal-hal yang menajiskan. Di sana dipakai untuk hal-hal yang menjijikkan. Sebab itu Hizkia buka pintu, dia bersihkan, dia tahirkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, waktu kita membuka, mari kita membuka pintu bait kita. Kan lagi pakai masker nggak kelihatan kan? Kita buka. Artinya apa? Kita mulai berbahasa roh. Kita berbahasa roh. Bahasa roh nggak langsung bikin kita enteng. Bahasa roh nggak langsung membuat hidup kita kayaknya dekat sama Tuhan, enggak. Terus aja bahasa roh. Hizkia membersihkan bait Allah, itu 16 hari, saudara, dibersihkan. Apa yang terjadi waktu kita bahasa roh? Bait Allah sedang dibersihkan, kenajisan dibersihkan, kekotoran dibersihkan, kejijikan dibersihkan. Bapak Ibu Saudara semua bahasa roh aja tahu-tahu kudus. Tahu-tahu kok saya gampang ngampuni ya. Tahu-tahu kok saya damai sejahtera ya. Tahu-tahu kok saya nggak takut lagi ya keluar rumah. Tahu-tahu kok saya nggak takut COVID ya. Padahal kemarin waktu tidur kepikiran terus, mati aku, mati aku. Kok sekarang jadi berani ya? Kok? Nah, apa? Waktu kita nggak membuka mulut kita, nggak banyak berbahasa roh, yang terjadi adalah apa? Kita menjadi sasaran suitan dari musuh kita. Serbu! Sehingga apa? Yang terjadi dalam hidup kita penuh dengan kekalahan. Ya, penuh dengan gini, penuh dengan kelemahan. Ini yang terjadi. Nah Pak, tapi gini Pak. Tapi gini, saya itu belum bisa bahasa roh, bagaimana? Nah waktu kita belum bisa bahasa roh, ya Pak, menyembah aja pakai nyanyian biasa. Yang artinya apa sih? Mulut terbuka, artinya mulut terbuka itu kan sebenarnya kita berkomunikasi sama Tuhan. Menyembah Tuhan. Menaikkan puji-pujian bagi Dia. Terus, setiap saat, nyanyi, mengucap syukur. Terus saudara, itu yang terjadi dalam hidup kita apa? Bait Allah sedang dibersihkan. Amin. Waktu kita menyembah Allah, mulut bait Allah terbuka, pintu bait Allah terbuka, bait Allah sedang dikuduskan. Sedang dikuduskan. Amin. Siap menyembah Tuhan? Dimanapun berada menyembah Tuhan. Itu senjata kita. Amin. Nah, saya suka dengan kata balai, ya. Saya suka dengan kata balai. Nah, dalam Kisah Rasul 12 ayat yang Kisah Rasul 12 ayat yang ke-15 dan 16, kita baca bersama-sama. Kisah Rasul 15 ayat 12 sampai 16, kita baca. 1, 2, 3. Bukan ya. Sebentar ya. Kisah Rasul 5, sorry ya. Kisah Rasul 5 ayat 12, benar ya? Salah. Saya yang salah. Yuk kita baca, 1, 2, 3. Dan oleh rasul-rasul diadakan apa? Banyak tanda dan mukjizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di mana? Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Selanjutnya, orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Selanjutnya, dan makin lama bertambah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya, bahkan mereka membawa orang-orang sakit yang keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas apa? Balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya ada bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Terus, dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar itu datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu oleh raja, dan mereka semua disembuhkan.
Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tadi dikatakan gini, bait Allah disucikan. Ya, hari ke-8 sampai ke Serambi, sampai ke balai-balai. Nah, saya suka ini pasti yang dimaksud adalah Serambi Salomo. Dan gini, murid-murid waktu kisah Rasul dikatakan di sini, dia selalu berkumpul di Serambi Salomo yang ada balai-balainya. Orang suka membaringkan di situ orang-orang sakit. Dan orang itu sembuh. Waktu bait Allah terbuka, suka kumpul di mana? Serambi Salomo. Kenapa murid-murid suka kumpul di Serambi Salomo? Yohanes 10 ayat 22 sampai 23. Kita baca bersama-sama. Kita baca, 1, 2, 3. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Kemudian, dan Yesus berjalan-jalan di bait Allah di Serambi. Kenapa murid-muridnya suka kumpul di Serambi Salomo? Karena Tuhan Yesus suka di Serambi Salomo. Tuhan Yesus suka berjalan-jalan di sana, bahkan di hari ulang tahunnya. Jadi hari raya pentahbisan bait Allah itu adalah hari raya Hanukkah. Hari raya Hanukkah adalah hari raya cahaya. Jadi sementara orang Kristen merayakan Natal, orang Yahudi yang belum percaya Yesus, mereka merayakan hari raya Hanukkah, hari raya cahaya. Sebab itu Yesus berkata gini, akulah terang dunia. Kenapa? Karena Yesus lahirnya. Waktu seluruh orang Israel merayakan hari cahaya. Jadi semuanya ada alasannya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus suka di Serambi Salomo. Murid-muridnya suka berada di Serambi Salomo. Waktu pintu bait Allah terbuka, teruslah nyembah Tuhan. Teruslah berkomunikasi sama Tuhan. Berada di mana Yesus suka berada. Di Serambi Salomo. Dan Alkitab berkata gini. Semua orang yang sakit banyak yang disembuhkan. Waktu kita suka menyembah Tuhan. Waktu kita suka berada di Serambi Salomo. Bersekutu dengan firman Tuhan. Bersekutu dengan orang-orang percaya. Apa yang terjadi? Ada mukjizat. Mukjizat dalam hidup kita. Kenapa kita jarang melihat mukjizat? Karena kita nggak suka berada di Serambi Salomo. Bahkan kita lebih senang kalau pintu bait Allah tertutup. Kita malu kalau pintu bait Allah terbuka. Mulai hari ini jangan takut, jangan malu, jangan mendengarkan suara orang. Tetapi kita mulai sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Sungguh-sungguh hidup sebagai orang beriman. Kita buka pintu bait Allah. Kita berdoa, kita menyembah, kita memuji-muji Tuhan. Kita berbahasa roh lebih daripada yang lain. Dan saya percaya kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan berkata gini, kita akan dibawa oleh Tuhan dari iman yang satu kepada iman yang lain. Dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain. Itu adalah janji Tuhan. Ayat yang terakhir. 1 Korintus 14 ayat 18. Kita catat di handphone kita. Biar ini kita terus ingat-ingat dalam pikiran kita. Kita baca, 1, 2, 3. Aku mengucap syukur kepada Allah. Stop. Aku mengucap syukur kepada Allah bukan karena tabunganku bertambah-tambah. Aku mengucap syukur kepada Allah bukan karena rumahku tambah, hartaku tambah. Banyak orang memuja aku, namaku mulai terkenal, followerku mulai banyak. Ya, enggak itu. Tetapi apa yang membuat Rasul Paulus mengucap syukur kepada Allah? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Yes, Rasul Paulus menjadi dahsyat, menjadi luar biasa. Melayani Tuhan luar biasa, dipakai Tuhan luar biasa. Kenapa? Karena Rasul Paulus berbahasa roh lebih dari kamu semua. Dan ayat ini selalu disembunyikan oleh mereka orang-orang yang gak setuju dengan bahasa roh. Kasih aja ayat ini, jelaskan ayat ini. Pusing mereka, paling disobek Alkitabnya. Karena mereka nggak bisa menjelaskan ini. Rasul Paulus menjadi hebat, kenapa? Karena aku berbahasa roh lebih dari kamu semua. Dan Rasul Paulus mengucap syukur kepada Allah akan hal itu. Amin. Mari kita mengucap syukur. Karena kita bisa gini, bisa berkomunikasi dengan Allah lebih dari banyak orang. Artinya kita berlomba-lomba untuk
kita menyembah Tuhan, untuk kita berkomunikasi sama Tuhan, untuk kita mendekat Tuhan. Amin. Dan saya percaya mukjizat ada dalam hidup kita. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Kita akan perjamuan kudus. Saya minta tolong dibantu nyanyi. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Haleluya. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Hidup kita berharga di mata Tuhan. Sebelum makan tubuh dan darahnya, jangan ingat dosamu, tapi ingat kasih Tuhan. Bagaimana kita waktu masih berdosa, Tuhan mati untuk kita. Bagaimana Tuhan mengasihi kita. Kasihnya besar, kasihnya tak terselami. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita. Kita dibenarkan karena kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang besar. Kita nggak layak, kita nggak layak untuk terima kebaikan Tuhan. Tetapi karena kasih Tuhan, karena belas kasihan Tuhan, kita menjadi layak. Belas kasihan Tuhan, cinta Tuhan, kasih sayang Tuhan kepada kita. Itulah yang kita renungkan sebelum kita memakan tubuh dan darahnya. Bapak terima kasih. Terima kasih buat tubuh ini. Terima kasih buat tubuh ini. Kalau selama ini kami nggak ngerti dan kami menganggap biasa, bahkan kami mengabaikannya untuk merawat bait-Mu, untuk merawat tubuh ini. Hari ini kami mengerti dan kami akan bersungguh-sungguh untuk merawat tubuh ini. Supaya bait ini benar-benar sehat. Supaya bait ini benar-benar memancarkan kemuliaan Tuhan. Tuhan terima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar, buat cinta-Mu, kasih sayang-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, kasih-Mu besar, kasih-Mu sangat besar. Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Layakkan kami, layakkan kami. Biar kami makan tubuh dan minum darah-Mu dengan mengerti bahwa Engkau sudah mati di atas kayu salib untuk kami. Dan hukuman tidak ada dalam hidup kami. Dan amarah Tuhan tidak ada dalam hidup kami. Yang ada adalah kasih setia, penyertaan, kasih sayang, berkat, kemenangan yang Tuhan berikan dalam hidupku, yang Tuhan berikan dalam hidup
setiap kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berasal doa kami. Haleluya.